Selamat datang kembali teman-teman di channel Bang Delau. Kali ini kita akan membahas atau berbagi tentang tes CPNS, yaitu bagian tes intelijensi umum atau TIU. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh-contoh soal, contoh-contoh soal TIU dan sedikit trik dan tips cara mengerjakannya. Jadi tetap stay tune teman-teman ya. Yang pertama, materi TIU kali ini ada tes persamaan kata atau sinonim. Ini biasanya persamaan kata atau sinonim ini akan masuk di tes CPNS, terkhususnya atau apalagi di formasi SLTA. Ini menurut pengalaman saya teman-temannya tahun 2017 yang lalu. Tes persamaan kata atau sinonim, tips dan trik. Yang pertama, jangan memilih kata yang memiliki bunyi mirip dengan soal. Ya, contohnya nih, aforisma, A priori, B maksimal, C bentuk, D pendekatan, dan E prima. Jadi di sini teman-teman sudah dijelasinnya contoh-contoh yang mungkin bukan jawabannya seperti aforisma ini bagiannya ada a priori dan E ada prima. Jadi kemungkinan yang menyerupai kata dari pertanyaan atau sinonim dimaksud mungkin tidak akan keluar. Nah, mungkin bukan itu jawaban yang tepatnya. Contoh satu lagi, dehidrasi. Ada di situ bagian A deliberasi, bagian B proses penyusutan air, bagian C kehilangan cairan tubuh, bagian D dekapitalisasi, dan bagian E proses penyaringan. Jadi di situ juga teman-teman sudah ditandai ya, dicetak tebal bagian A dan bagian D, deliberasi dan dekapitalisasi itu hampir menyerupai atau mirip dengan pertanyaan atau pernyataan di atas dehidrasi ya. Jadi bagian A dan bagian D tidak merupakan jawabannya. Di sini jawabannya itu dehidrasi, yaitu kehilangan cairan tubuh bagian C. Jadi itu contoh tips dan trik yang pertama teman-teman ya. Di sini ada beberapa contoh sinonim seperti elaborasi. Sinonimnya itu penjelasan terperinci, konvensi, kesepakatan sampai identitas. Ciri-ciri di sini ada sekitar kurang lebih 60 contoh ya. 60 contoh kalimat atau kata-kata yang merupakan sinonim teman-teman. Bisa dilihat di sini teman-teman. Nanti saya akan bagikan di episode selanjutnya materi-materi yang lain. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba menjawab contoh-contoh soal sinonim. Jadi kita mulai saja, mulai tes. Nomor 1, protesis. Sinonim ini adalah persamaan kata. Protesis persamaan katanya adalah, kita coba bagian C, hipotesis, periksa buatan. Oke. Jadi tadi di penjelasan jangan memilih kata yang hampir menyerupai contoh soal. Hipotesis dan tesis berarti itu salah. Oke. Selanjutnya nomor 2, evokasi. Sinonimnya adalah, saya tidak tahu ini. Kita coba tebak-tebak buah manggis ya. Evokasi.
perubahan. Bagian A kita coba periksa. Waduh, rupanya jawabannya adalah penggugah rasa bagian C. Oke, selanjutnya nomor 3. Sinonim dari wahana, yaitu ini adalah persamaan kata wahana. Itu wahana tempat. Kita coba pilih sarana atau bagian C, sarana transportasi. Kita coba periksa. Oke, mantap, jawaban Anda benar. Nomor 4. Sinonim dari kisi-kisi. Oh, jadi sinonim persamaan kata dari kisi-kisi. Jawabannya adalah kita coba pilih kisi-kisi. Kita coba bagian C, alat hitung. Periksa. Oh, salah. Rupanya yang benar adalah terali. Jawaban yang benar. Oke, selanjutnya sinonim dari kata rabat. Waduh, apa ini? Kita coba bagian B, potongan. Oke, kita coba periksa. Oke, mantap. Jawaban Anda benar. Jadi teman-teman, kita buat contoh sampai 5 soal aja. Ya, nanti berikutnya kita akan buat lagi. Selanjutnya teman-teman, materi TIU selanjutnya tes lawan kata atau antonim. Berikutlah tips dan triknya. Yang pertama, amati pilihan jawaban. Carilah 2 jawaban yang berlawanan. Seringkali jawaban soal antonim atau tes lawan kata berada pada salah satu dari 2 kata yang berlawanan tersebut. Contohnya khas. Antonim dari kata khas yaitu A. Khusus, B. Wabil khusus, C. Inklusif, D. Eksklusif, dan E. Umum. Jadi teman-teman, di antara 5 alternatif jawaban ini, ada di sini 2 yang dicetak tebal, yaitu khusus dan umum. Mengapa? Karena ini adalah 2 jawaban yang berlawanan. Ya, 2 jawaban yang berlawanan dari pilihan-pilihan yang ada. Jadi kita pilih salah satu mana yang lebih tepat antonim dari kata khas. Ini jawabannya teman-teman. Antonim dari kata khas yaitu adalah umum. Ya, umum. Itulah jawaban yang tepatnya. Berikutnya, untuk kata-kata yang Latin atau ilmiah, utamakan memilih jawaban yang mirip dengan soal. Ya, ini antonim juga, ya, antonim, masih antonim. Tapi untuk kata-kata Latin atau ilmiah, utamakan memilih jawaban yang mirip dengan soal. Contohnya konkav. Di sini ada contoh soalnya, itu pertama konkav. Ya. Bagian A konveks, bagian B optik, bagian C lensa, bagian D cekung, dan bagian E konveksi. Jadi teman-teman, di sini ada jawaban yang ditandai yaitu bagian A konveks. Jadi antonim dari konkav itu adalah konveks. Yang kedua, antipati. Antipati. Antonim dari kata antipati atau lawan kata dari antipati adalah A. Melawan, B. Setuju, C. Lekas mati, D. Simpati, dan E. Bertahan hidup. Jadi karena kita di sini antonim, kita milih bagian D. Simpati, lawan kata dari antipati. Berikutnya teman-teman, di sini ada peringatan hati-hati pada saat mengerjakan soal antonim. Jangan sampai Anda berpikir bahwa Anda sedang mencari sinonim.
Ini sering terjadi pada peserta tes, di mana ketika di tengah-tengah tes, ia tidak sadar telah mencari jawaban yang merupakan sinonimnya, bukan lawan katanya. Apalagi biasanya soal sinonim dan antonim berdekatan waktu pengerjaannya. Contohnya, khas. Biasanya karena tergesa-gesa, banyak yang secara tidak sadar menjawab khusus, padahal yang dicari lawan kata dari kata khas, yaitu umum. Ini teman-temannya perhatikan ya. Di sini ada, nanti saya tanda di sini ada hati-hati ya. Tolong dibaca baik-baik, dipahami ya, dipahami maksud dari hati-hati ini. Contoh-contohnya bagaimana? Di sini ada contoh-contoh atau beberapa kata ya, dan beserta antonimnya ya, lawan katanya ya, lawan katanya seperti nomadik, lawan katanya itu menetap. Nomadik ini nggak menetap, nomaden. Antipati, lawan katanya simpati. Khas, lawan katanya umum. Ibu, lawan katanya anak. Sampai fonem, lawan katanya morfem, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mencoba menjawab contoh-contoh soal antonim. Kita akan mencoba 5 soal aja. Kita mulai tes. Deflasi, antonimnya adalah, lawan katanya deflasi. Inflasi, yuk periksa. Jawaban Anda benar. Selanjutnya nomor 2. Berongga. Berongga. Lawan katanya adalah, kita coba pilih bagian D, beruas, periksa. Waduh. Rupanya bagian B pejal. Lanjut. Nomor 3, gradual. Lawan katanya adalah, gradual, lawan katanya adalah frontal, terdepan, penghormat. Coba bagian A ya. Periksa. Jawaban Anda benar. Selanjutnya, antonim dari individual adalah bagian C, kolektif. Periksa. Jawaban Anda benar. Selanjutnya, antonim dari kata fundamentalisme. Fundamental. Saya pilih bagian C, empirisme. Kita coba periksa. Oh, salah, rupanya liberalisme. Oke teman-teman, sampai 5 soal aja. Nanti kita lanjut. Selanjutnya, materi TIU berikutnya yaitu tes padanan hubungan kata atau analogi. Ini tes analogi ini kemungkinan besar akan masuk nanti di tes CPNS tahun ini. Mungkin bisa dapat 2 atau 3 soal ya teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa catatan dan beberapa tips. Yang pertama, yang paling penting dalam menghadapi soal semacam ini adalah menemukan kata kunci atau hubungan khusus atau unik dari 2 atau lebih kata yang diberikan. Semakin khusus atau spesifik, maka akan semakin mudah untuk menemukan hubungan yang paling sesuai. Jika hubungan bersifat terlalu umum, maka alternatif jawaban biasanya masih sulit untuk ditentukan yang paling tepat. Contohnya, kakak tua, merpati. Jika kita menentukan bahwa hubungannya adalah sama-sama binatang, maka itu masih bersifat terlalu umum. Artinya, jika ada pilihan jawaban gajah, semut, elang, kupu-kupu, gurame, kakap, dan sebagainya, maka semua bisa benar karena mereka sama-sama binatang. Tapi, cobalah Anda pilih hubungan yang lebih khusus. Misalnya kakak tua merpati adalah
sama-sama burung. Maka jawaban yang paling tepat adalah gurame kakap, yaitu sama-sama ikan. Jika telah menemukan hubungan kata tetapi masih bingung, maka buatlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan hubungan analogi yang ada. Hubungan kata harus mempunyai urutan yang sejalan atau searah dengan soal. Misalnya, kaki, sepatu. Sepatu dikenakan di kaki, urutannya sepatu dulu, baru kaki. Jika Anda mencari jawaban, maka urutannya juga harus dari belakang. Anda tidak boleh memilih cincin dikenakan di jari, karena urutannya terbalik. Maka yang benar adalah anting dikenakan di telinga. Jadi jawabannya teman-teman adalah bagian C, telinga anting. Oke teman-teman, kita akan mencoba menjawab contoh-contoh soal analogi. Kita mulai tes. Geologi ilmu. Kita coba cari jawabannya. Bagian A, astronomi galaksi. Bagian B, teori praktek. Bagian C, biologi laboratorium. Bagian D, beringin pohon. Jawabannya adalah geologi ilmu. Kita coba jawab bagian apa ini ya. Kita coba bagian A. Kita periksa, mudah-mudahan benar ya. Saya tidak yakin sih. Waduh, bagian D rupanya beringin pohon. Oke, lanjut. Kardiologi jantung. Kardiologi jantung. Analoginya adalah kardio. Oke, kita coba. Bagian A, farmakologi obat-obatan. Bagian B, patologi peta. Bagian C, biologi ilmu. Bagian D, akuntansi perusahaan. Kardiologi berarti kardio. Kita kardio jantung. Kita coba bagian A, farmakologi. Kita coba periksa. Oke, jawaban Anda benar. Selanjutnya, rata mulus. Analoginya adalah A, perahu tenggelam. B, kapak pengasah. C, bengkok liku. D, jari-jari lingkaran. Rata mulus. Analoginya adalah, kita coba berpikir dulu. Rata mulus. Oke, kita coba bagian C, bengkok liku. Bengkok liku. Saya tidak yakin, bentar. Bagian D aja, jari-jari lingkaran. Kita coba periksa. Aduh, rupanya tadi bagian C yang benar ya. Oke, tidak apa-apa, kurang percaya diri teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 4, kuas cat dinding. Kuas cat dinding. Berarti ada kuas, ada cat, ada dinding. Jadi kuas cat dinding. Oke, bagian A, kapur penghapus papan tulis. Bagian B, pena tinta kertas. Bagian C, cat kaleng rumah. Bagian D, pulas arang kertas gambar. Kita coba sama-sama menjawab ya. Ada kuas, ada cat, ada dinding. Nah, jadi dindingnya itu dicat pakai kuas. Oke, dindingnya dicat pakai kuas. Oke. Kita coba bagian B, kita periksa.
Mantap, jawaban Anda benar. Pena, tinta, kertas. Selanjutnya, teller, bank. Teller, bank. Di bank ada teller. Bagian A, artis museum. B, pelayan restoran. C, peminjam pinjaman. D, kasir cek. Jadi soalnya teller, bank. Analoginya di bank ada teller. Nah, di bank ada teller. Di museum ada artis. Di restoran, oke, bagian B, di restoran ada pelayan. Kita periksa, mudah-mudahan benar. Benar. Oke teman-teman, cukup 5 soal aja dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman, itu saja sedikit tips dari saya mengenai materi tes intelijensi umum. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa bermanfaat sebagai latihan pada tes CPNS tahun ini. Jadi buat teman-teman tetap semangat, optimis, dan semoga menjadi abdi negara. Terima kasih.